Apa itu energi spiritual? Fakta yang jarang dibahas di dunia. Banyak orang mengira energi spiritual hanyalah sesuatu yang abstrak, tidak nyata, atau sekadar keyakinan tanpa dasar. Padahal, dalam pandangan spiritual yang lebih dalam, energi spiritual adalah inti kehidupan itu sendiri. Ia adalah getaran halus yang menghubungkan tubuh, pikiran, dan jiwa dengan alam semesta. Energi ini bukan sekadar mistik, melainkan sumber daya batin yang menggerakkan doa, niat, intuisi, bahkan kejadian-kejadian yang sering dianggap kebetulan. Apakah mungkin ada sebuah kekuatan yang tak terlihat di dunia nyata, kekuatan yang bisa menghubungkan jiwa manusia dengan alam semesta? Kekuatan yang selama ribuan tahun hanya dipahami oleh para leluhur, guru spiritual, dan peradaban kuno yang kini terkubur dalam misteri. Jawabannya, ia ada dan mungkin bisa terjadi. Itulah yang disebut energi spiritual. Inilah fakta yang jarang dibahas di dunia tentang energi spiritual. Bayangkan, dunia yang kita lihat hanyalah permukaan. Di baliknya, ada energi tak terbatas, tak kasat mata, misteri jiwa, dan rahasia semesta yang belum terungkap. Selamat datang di agenda spiritual, perjalanan menuju kedalaman diri, energi, afirmasi, dan kebenaran yang tersembunyi. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, mohon untuk dikoreksi dan tuliskan di kolom komentar. Agenda spiritual. Inilah fakta yang jarang dibahas di dunia tentang energi spiritual. 1. Energi spiritual bukan sekadar iman. Banyak yang menganggap energi spiritual hanya datang dari doa atau ritual agama. Faktanya, energi ini bisa muncul dari kesadaran, meditasi, bahkan rasa syukur. Ia bekerja seperti gelombang frekuensi yang bisa naik turun sesuai kondisi hati dan pikiran kita. 2. Energi terekam dalam tubuh manusia. Dalam tradisi kuno, energi spiritual disebut prana, chi atau tenaga dalam. Titik pusatnya ada di cakra tubuh. Ilmu modern pun mulai mengaitkannya dengan bioenergi dan medan elektromagnetik tubuh. Jadi, ia bukan sekadar mitos. 3. Energi bisa mengubah realitas. Inilah bagian yang sering dirahasiakan. Energi spiritual mampu memengaruhi lingkungan. Doa orang banyak misalnya bisa mengubah getaran ruang. Ada penelitian tentang fenomena meditasi massal yang menurunkan angka kriminalitas di suatu wilayah. 4. Energi alam lebih tua dari agama. Sebelum agama-agama besar muncul, peradaban kuno seperti Mesir, Atlantis, atau Nusantara sudah mengenal energi spiritual. Mereka menyebutnya energi kosmik, daya gaib alam, atau ilmu kasepuhan. 5. Energi menjadi jembatan ke dimensi lain. Energi spiritual dipercaya membuka akses ke dimensi non-fisik, dunia mimpi, intuisi, bahkan komunikasi dengan makhluk halus. Banyak leluhur Nusantara menggunakannya untuk membaca tanda alam atau berhubungan dengan dunia roh. Intinya, energi spiritual adalah bahasa universal yang tidak terlihat oleh mata tapi dirasakan oleh jiwa. Ia adalah sumber kekuatan tersembunyi yang menghubungkan manusia dengan alam semesta, leluhur, dan sang pencipta. Energi spiritual adalah bahasa universal jiwa. Ia tak bisa dilihat dengan mata, tapi dapat dirasakan oleh hati. Ia bukan hanya milik orang-orang suci, tapi ada dalam diri kita semua. Maka pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita terhubung dengan energi spiritual kita sendiri, ataukah kita justru terputus dari kekuatan yang sebenarnya bisa mengubah hidup kita? Satu hal yang pasti, energi spiritual adalah rahasia terbesar yang jarang dibahas dunia, dan hanya mereka yang mau mencari yang akan menemukan pintu menuju kesadaran sejati. Inilah agenda spiritual, tempat di mana kita membuka tabir misteri, menyingkap rahasia kuno, dan menyadari bahwa hidup ini jauh lebih dalam dari sekadar yang terlihat. Demikian sebagai penutup, mari kaji mendalam video ini. Perlu diingat, setiap misteri hanyalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Ingat, semesta selalu berbicara, hanya saja tidak semua mampu mendengarnya.
Terima kasih telah menyelami bersama Agenda Spiritual. Jangan lupa tinggalkan jejakmu di komentar. Mugo-mugo rezekine turah-turah. Dan perjalanan kita baru saja dimulai. Tiga batu segel, satu di utara, satu di selatan, dan satu di tengah pusaran. Apa ya?